Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya selaku pemateri pertama atas nama Khalid, teman saya pemateri kedua atas nama Juhariana, kemudian ada pemateri ketiga atas nama Duta, pemateri keempat bernama Afriani. Nah, di sini kami akan mencoba menjelaskan, mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu simulasi mekanisme mobil 3D. Nah, eh, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan bagian yang pertama. Di sini saya akan mencoba menjelaskan baris per barisnya. Nah, di sini di baris pertama define Osmet definisi ini adalah fungsi untuk konstanta matematika seperti MPI-nya. Nah, ini untuk apa? Digunakan untuk perhitungan gerak mobil. Nah, selanjutnya ada include GL GL.h, ini adalah library utama untuk membuat OpenGL-nya. Kemudian ada include SMAT, ini adalah uh, library matematikanya seperti uh, cos dan sin dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa variabel global. Nah, variabel global itu adalah uh, variabel yang bisa diakses dan diubah oleh fungsi manapun di dalam program. Nah, di sini pertama kita inisialisasi dengan variabel char pos x. Ini adalah menandakan bahwa posisi mobil ini berada pada sumbu x dengan nilai 0,0 f. F ini menandakan bahwa ini menggunakan tipe data float ini. Nah, 0,0 ini menandakan bahwa posisi mobilnya ini berada di tengah. Nah, di baris ketujuh juga itu pun hampir sama. Nah, yang membedakan ini posisi mobilnya ini berada pada sumbu Z. Nah, kemudian ada care angle. Care angle ini adalah uh, arah sudut mobil, uh, arah di mana mobil ini menghadap. Kemudian kita inisialisasi dengan 0,0 f. Ini menandakan bahwa arah mobil ini menghadap ke depan. Nah, selanjutnya wheel rotation. Wheel rotation ini adalah sudut rotasi rodanya. Nah, kita inisialisasi dengan 0,0 menggunakan tipe data plot. Nah, ini adalah nilainya ini akan terus bertambah, maka kan rodanya pun apa namanya? seolah-olah seolah-olah berputar atau berputar, ada animasinya berputar. Nah, kemudian cam distance ini adalah eh, apa namanya? kamera mobil kamera antara mobil. Nah, jadi saat pertama kali kita melihat mobil, nah itu adalah letak kameranya, jarak kameranya antar mobil. Nah, kita inisialisasi dengan 8,0 f tipe data float. Nah, kemudian care scale ini adalah ukuran mobilnya. Nilai 1 ini adalah normal. Ukuran mobilnya itu 1,0. Nah, kemudian automove ini adalah jalan otomatisnya kita inisialisasi dengan nilai false. Jadi dia akan tidak akan jalan apabila false, dan true akan berjalan mobilnya secara otomatis menggunakan tipe data boolean. Nah, selanjutnya di baris ke-15 ini ada weight draw hell. Ini adalah metode atau fungsi untuk menggambar sebuah roda. Nah, di sini ada gel color 3F dengan inisialisasi 15F. Itu menandakan bahwa ini 15 15 15 0,15. Ini menandakan bahwa warna rodanya ini abu hitam atau hitam. Nah, kemudian ada glut solid torus. Ini adalah fungsi untuk membuat rodanya itu menjadi torus atau donat atau bundar. Nah, dengan inisialisasi 0,1, 0,25, 20, 20. Nah, kemudian kita di sini ada baris ke-21, ini ada draw curve body. Ini adalah metode untuk menggambar sebuah body mobil. Nah, di sini kita inisialisasi pertama Gel-Push matrix. Gel-Push matrix ini adalah
perintah untuk menyimpan sebuah matriks saat ini. Nah, di sini ada color 3F. Ini adalah mengatur warna gambar menjadi, ini adalah mengatur warna mobil menjadi warna biru dengan cara ini 0,2, 0,6, 10. Ini adalah warna biru muda. Kemudian scale ini adalah scalingnya, ini adalah peregangan, maksudnya lebarnya, tingginya ini dibuat di sini. Jadi kayak 1 kali 2, 0,8 dikali ini 2,5, maka ini akan menjadi sebuah body gambarnya. Nah, kemudian ada glued solid cap. Ini adalah sebuah kubus dengan panjang sisi 10, ini selisih 10. Nah, karena ada perintah GL scalep ini, maka sebelumnya kubus ini tergambar sebuah blok, maka akan menjadi sebuah bodi mobil yang awalnya jadi kubus blok. Karena ada perintah GL scalep ini dikali-kali ini akan menjadi sebuah mobil. Kemudian ada GL pop matrix, ini akan dikembalikan ke dalam sini, GL push matrixnya. Nah, selanjutnya di baris 30 ada void draw full car. Ini adalah fungsi untuk menggambar mobil lengkapnya. Nah, seperti biasa di sini kita buat GL push matrixnya terlebih dahulu. Ini adalah perintah PNGL-nya untuk matriks saat ini, bahwa menandakan bahwa kita menggunakan bahwa fungsi ini digunakan pada void ini. Nah, kemudian GL transtatab ini, kemudian kita inisialisasi car post X, mobil posisi sumbu X 0,5F, posisi mobil sumbu Z. Nah ini adalah mengangkat mobil sedikit ke atas agar pas di atas permukaan jalan, jadi seolah-olah dia berjalan. Jadi ini adalah fungsi untuk mengangkat mobil ini di atas permukaan. Kemudian selanjutnya di GL rotatab ini adalah scalingnya. Nah, car angle 0,10 ini adalah ini scalingnya, berarti mobilnya ini fungsinya untuk bisa berbelok. Nah, bisa belok ke kiri, ke kanan. Ini adalah fungsi untuk beloknya. Nah, kemudian ada GL scale left. Ini adalah berarti ini tadi rotatab, ini adalah ini tadi adalah rotasinya untuk bisa belok kanan, belok kiri. Berarti ini scale left, ini adalah scalingnya. Ini untuk memperbesar ataupun memperkecil. Nah, ini. Kemudian rocker body ini adalah fungsi untuk yang sudah kita buat tadi untuk menggambar sebuah mobil. Ini diatur oleh GL transtatab dan GL rotatab. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah untuk menggambar sebuah roda depan kanan. Nah, ini adalah pertama kita GL push, kemudian GL transtatab. Ini 0,6F, ini adalah pergeseran untuk ini adalah fungsi untuk pemasangan rodanya dengan cara ini 0,6F, min 0,2F, 0,8. Ini adalah untuk pemasangan rodanya. Kemudian di GL rotatab ini selanjutnya di baris 41 ini adalah rodanya agar berdiri ke samping atau menghadap ke samping. Nah, ini dengan 90, 0, 1, 0. Nah, kemudian selanjutnya di baris 42 itu adalah GL rotatab well rotation. Nah, ini well rotation ini animasi rodanya itu berputar untuk rotasi rodanya berputar saat mobilnya berjalan. Nah, ini well rotation. Nah, kemudian draw hell ini adalah fungsi untuk menggambar
menggambar roda di posisi yang sempurna. Jadi ini adalah fungsi untuk menggambar roda yang sempurna. Kemudian kita kembalikan ke sini gel pop matrixnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Penjelasan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kode dari pemateri sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke roda depan kiri. Nah, di baris pertama ada GL plus matrix. Di sini kita menyimpan transformasi dulu sebelum mengubah posisi atau rotasi awal. Terus kita masuk di GL translative. Ini adalah translasi atau perpindahan posisi. Terus untuk angkanya ini min 0.6F ini untuk geser roda ke kiri, min 0.2F ini untuk geser sedikit ke bawah, terus 0.8F ini untuk geser ke depan mobil. Jadi ini pemindahan roda ke posisi kiri depan. Terus kita masuk di GL rotatif 90,0,1,0. Nah, ini untuk memutar roda 90 derajat agar menghadap ke depan mobil. Terus di bagian GL rotatif wheel rotation, nah ini rotasi animasi supaya rotasi berputar saat mobil bergerak. Terus drive wheel ini untuk menggambar roda. Terus GL pop matrix ini mengembalikan transformasi ke keadaan awal. Lanjut kita masuk ke roda belakang kanan. Nah, GL pop matrix ini masih sama seperti yang tadi, digunakan untuk menyimpan transformasi dulu sebelum mengubah posisi atau rotasi roda. Terus kita masuk di GL translative. Nah, ini posisi roda ini di kanan belakang. Terus untuk angkanya ini 0.6F ini untuk geser ke kanan, min 0.2F ini sedikit ke bawah, terus min 0.8F ini ke belakang mobil. Terus ini rotasinya sama, diputar 90 derajat. Lalu animasi putar roda, terus dibikinkan pembuatan roda, lalu transformasinya dikembalikan. Ini juga masih sama seperti yang tadi, kita menggunakan GL plus matrix dulu, plus matrix. Terus kita masuk ke GL translative, min 0.6F ini ke kiri, min 0.2F ini ke bawah, terus min 0.8F ini untuk belakang, lalu diputar 90 derajat lagi, terus diberi animasi putaran. Terus ini untuk pembuatan roda, dan untuk mengembalikan. Nah, terus ini untuk keseluruhan badan mobil. Lanjut kita ke void camera follow. Nah, di fungsi follow ini kamera ditempatkan berdasarkan posisi dan arah mobil. Lanjut, ini float cam X sama dengan char pos X kurang sin char angle kali MP bagi 180 bagi jam distance. Nah, kamera ini dihitung berada di belakang mobil di sumbu X berdasarkan sudut mobil. Terus di bagian cam Z ini untuk mengatur jarak kamera di belakang mobil pada sumbu Z. Nah, terus untuk blue lookout ini digunakan untuk posisi kamera, terus arah yang dilihat yaitu mobil itu sendiri, terus dan arah atas kamera. Lanjut kita masuk ke void display.
ini langsung saja kita di bagian ini, ini untuk membersihkan layar dan buffer ke dalam agar hasil gambar tidak bertumpuk. Terus GL Load Identity ini digunakan untuk mereset transformasi sebelum mengatur kamera. Terus untuk kamera follow ini memanggil fungsi terus kamera follow ini digunakan untuk memanggil fungsi kamera supaya kamera selalu mengikuti mobil. Lanjut kita masuk ke gambar jalan aspal. Nah, di bagian pertama GL Color 3F ini untuk mengatur warna jalan menjadi abu. Nah, ini dia. Karena ini 0.4F, 0.4F, 0.4F. Terus kita masuk ke GL Beijing, GL Codes. Nah, ini mulai menggambar bidang 4 titik. Terus masuk di GL normal 3F 0.1,0. Nah, ini normal di permukaan diarahkan ke atas digunakan untuk lightning. Terus di bagian ini bagian ini untuk mengambil 4 titik berikut untuk membentuk jalan. Di titik pertama min 50.0 titik 50 untuk pojok kiri belakang, terus 50,0 min 50 ini untuk pojok kanan belakang, terus 50 min 0 min 50 50,0,50 ini untuk pojok kanan depan, terus yang min 50,0,50 ini untuk pojok kanan kiri depan. Terus untuk ini GL N ini untuk mengakhiri penggambaran jalan. Baik, sekian penjelasan dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan kode yang berikutnya. Pada bagian ini adalah memberi warna putih untuk garis. Di bagian ini memulai menggambar persegi panjang. Lalu di bagian ini adalah menggambar garis putih dari Z dari negatif 50 sampai 50. Setiap garis mempunyai lebar 0,2 unit, tinggi 0,01, sedikit di atas permukaan jalan, panjang 4 unit, jarak antara garis 2 unit karena pergeseran yang panjang. Kemudian di bagian ini untuk arah pencahayaan, hasilnya garis jalan putus seperti jalan raya. Kemudian di bagian ini baris ini memanggil fungsi yang menggambar seluruh mobil, yaitu bodi, ban, kaca, roda, dan lain-lain. Di bagian ini, kalau pakai double buffering, baris ini dipakai untuk menampilkan gambar ke layar tanpa berkedip. Kemudian di bagian input keyword atau kontrol mobil. Pada bagian ini, fungsi ini menerima input keyword speed dan speed menentukan kecepatan mobil. Di bagian ini mobil bergerak
maju berdasarkan sudut mobil. Sin dan cos menentukan arah gerak roda berputar ke depan. Di bagian ini adalah tombol mundur atau chase. Kebalikan dari yang atas, dari yang ini. Mobil mundur, roda berputar ke arah belakang. Kemudian di bagian ini mengubah sudut mobil 4 derajat ke kiri. Di bagian ini adalah belok kanan, mengubah sudut mobil 4 derajat ke kanan. Di bagian ini untuk memperbesar ukuran mobil. Di bagian ini untuk memperkecil mobil, tapi ada batas 0,1 supaya mobil tidak menghilang. Kemudian di bagian ini tekan M untuk mengaktifkan atau mematikan gerakan otomatis. Auto move artinya nilai diputar balik, true atau false. Demikian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Frania Romadilin dengan NIM 021388. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kode program, yaitu fungsi resap. Kode ini berfungsi untuk menyesuaikan tampilan objek 3 digital untuk sesuai ukuran Windows yang diubah. Terus ada codingan pertama itu GL viewport, itu menyesuaikan tampilan ukuran window untuk lebar atau tingginya. Untuk yang kedua itu GL matrix mode, GL projection, itu berfungsi untuk mengatur kamera. Terus ada GL load identity, itu mereset proyeksi ke kondisi awal. Terus ada GL perspektif, mengatur kamera perspektif yang pertama itu ada 4,0, itu sudut pandang kamera. Terus ada W dan H itu lebar dan tingginya menggunakan tipe data double. Terus ada 1.0 untuk jarak pandang terdekat dan 200.0 itu jarak pandang terjauh. Selanjutnya ada GL matrix mode. GL mode view itu berfungsi untuk kembali ke mode matrix. Model view untuk menggambar objek. Untuk selanjutnya ada metode setup. GL enable, ini kode pertama mengaktifkan deep test agar objek 3 digital tertutup secara realistis. Terus ada kode GL enable GL lighting, itu mengaktifkan sistem pencahayaan OpenGL. Terus ada kode GL lighting 0, yaitu mengaktifkan sumber cahaya utama. Terus ada kode GL color material, itu untuk mempengaruhi material pencahayaan. Terus ada kode clear, itu terakhir color, GL clear color, itu untuk memberikan warna latar belakang, dimana di sini itu latar belakang warna biru langit. Terus selanjutnya ada metode update, dimana codingan pertama if itu auto move itu mengecek apakah mode bergerak secara otomatis atau bergerak secara otomatis aktif. Terus ada float speed, tipe data float yang digunakan itu mengatur kecepatan pergerakan mobil. Speednya itu ada 0,2 f. Terus ada selanjutnya itu di sini itu gerakan mobil pada sumbu X berdasarkan sudut arah mobil itu. Terus kemudian carposet itu gerakan mobil pada sumbu menuju ke depan. Jadi ini codingan pertama itu maju ke depan, yang kedua itu maju ke depan, terus yang sumbu X itu sudut arah mobilnya.
Terus ada glut post red display. Meminta OpenGL untuk menggambar ulang tampilan. Terus ada kode grid time fun, panggilan update lagi setelah 16 milisecond. Terus selanjutnya ada fungsi main. Untuk codingan selanjutnya ada main, ada method main. Codingan pertama itu berfungsi untuk inisialisasi library glut. Terus ada codingan kedua itu menjelaskan codingan keduanya itu glut net display mode itu, dimana glut double itu mengatur animasi halus. Terus ada glut RGB itu mode warna. Terus ada glut dip itu buffer kedalaman untuk 3D. Terus ada codingan selanjutnya mengatur ukuran awal window. Untuk codingan selanjutnya ada glut create window untuk memberikan judul dengan judul 19 mekanisme mobile 3 digital. Terus codingan selanjutnya setup, memanggil fungsi setup untuk menginisiasi OpenGL. Terus selanjutnya ada codingan glut display fun, yaitu berfungsi untuk menentukan fungsi menggambar objek mobil 3 digital. Codingan selanjutnya menjelaskan, yaitu menghubungkan fungsi resub saat ukuran window berubah. Terus codingan selanjutnya menghubungkan fungsi input dari keyboard. Terus ada glut time fun, memulai loop animasi dengan panggilan fungsi update. Codingan selanjutnya ada glut main loop, menjalankan loop utama glut atau program terus berjalan. Terus ada return zero itu program kode untuk mengakhiri program. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di sini untuk outputnya seperti ini. Maju itu input keywordnya itu W tadi, maju. Nah, belok kiri itu Ctrl F A, kanan itu D. Nah, jadi seperti ini kita jalankan, kemudian belok kiri, jalan, belok kanan, jalan, belok kiri. Kemudian untuk mundurnya itu ada S. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jalan otomatisnya itu M. Nah, seperti ini. Kemudian untuk berhenti itu M juga. Kemudian untuk zoom memperbesar memperkecil itu kontrol sumbernya atau tambah, atau kecil itu minus kurang. Nah, seperti ini. Ini adalah output dari Basecamp. Nah, seperti ini. Belum. Ya, mungkin hanya itu yang bisa ini sampaikan, jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.